Oke. Itu apa namanya itu dibuka tuh? Hah? Iya iya tirai satu sama tirai dua dibuka biar terang dikit. Nah, itu kan jadi kelihatan ya. Oke, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Cinta udah di absen belum ya? Ntar, Cinta. Takutnya lu belum gua absen. Oh, udah. Oke. Oke, jadi di pertemuan kali ini itu bisa majuan nggak? Siapa namanya? Kalian bertiga. Ini absen absen. Ini apa namanya? Saudara nama Hah? Aziz. Aziz. Majuan, majuan. Pernah. Maju, maju, maju. Maju. Enggak, maju. Puter. Ya. Untuk PK2 dia udah beda mata kuliah ya, jadi dia nggak join ke sini lagi si Ella kayak gitu-gitu dia udah beda mata kuliah nanti setelah UTS. Jadi kalau misalnya kalian ada kerja kelompok sama yang UTS bareng sama siapa si Ella itu dan teman-temannya itu berarti udahan. Ayo. Gimana? Hah? Mata kuliahnya belum tahu belum keluar tadi. Nanti dia akan keluar mata kuliah baru. Soalnya kalau PK2 itu setelah UTS sudah pindah di pertemuannya. Jadi dia cuma pertemuan. Ini mana ininya? Apa? Apa? Di sono kan di sini beda beda beda. Ada itu kursornya ada di slide. Oke, ya di pertemuan 8 ini kita bahas tentang fungsi manajemen. Next deh. Ya ini gimana caranya? Udah itu mencet. Nah, ya. Oke. Di dalam fungsi manajemen itu ada 4 unsur tuh ya. Ada planning, organizing, executing, sama controlling. Kalau planning, menurut kalian itu seperti apa sih contoh planning di dalam manajemen? Iya, seperti apa tuh misalnya kalau dalam berjualan Bapak jualan apa vape ya? Kemarin. Nah, itu planningnya seperti apa sih Pak? Hah? Penjualannya, manajemen penjualannya atau manajemen nyari customernya atau apa gitu. Oke. Planningnya itu jadi misalnya sebelumnya followernya 0 nih. Nah, terus lu pakai Oke, itu planning lu ya. Oke, kalau misalnya kayak siapa yang buka jualan lagi selain Dimas? Siapa Alni? Mana Alni? Lu juga apa nih? Loh, oh dia mah kan itu dia masih pembeli baju-baju dia mah. Ya, mana Kaprima? Kaprima planningnya apa nih kalau dalam berusaha? Dalam menjalankan usahanya. Merintis dari nolnya kayak gimana sih planning-planningnya? Kalau Prima kan mesti dari nol ya. Jadi awal mula kan nggak bisa langsung dimulai, jadi harus di Konvensional dulu. konvensional dulu. Jadi ya WA dan lain-lain. Jadi tes pasar dulu. Kalau misalnya udah bagus, baru makin meningkat layanan. Oke, kalau susah nggak sih mulai dari nol banget itu? Lumayan. Tantangannya apa? Tantangannya butuh waktu sih sebenarnya. Karena untuk belajar lo itu dari orang kan itu butuh waktunya, butuh memperkenalkan produk kita ke orang lain juga.
Oke. Jadi misalnya kita udah tahu nih produknya mau apa nih, terus udah diproses nih, terus planning untuk cari apa gimana ya, untuk memperkenalkan produk kita ke orang lain itu seperti apa itu susah ya, tantangan gitu ya. Karena kalau misalkan kita dari nol kan kita basicnya gini, ya misal kita punya modal untuk pakai ads dan lain-lain karena modalnya Indonesia. Jadi kita konvensional dari WA dan dari IG dan kalau kita udah dapat keuntungan baru boleh bisa pakai ads. Oh, oke, I see. Jadi planningnya untuk memperkenalkan produk kita ke yang masyarakat itu melalui yang gratis-gratis dulu ya kayak WA, broadcasting di status WA kayak gitu atau dari teman-teman gitu ya. Makanya dulu sering ada Kanduku kan kenalin ke kita kayak gitu karena dari teman ke teman dulu gitu ya itu. Oke, makasih. Terus ada organizing, evaluating, controlling. Ya Bu, Ibu nextin Bu. Oke. Nah, ini dia adanya plan itu bisa mengikat sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tadi kan, bisa mengikat si customer tadi itu gimana caranya bisa dapetin customer. Terus konsisten. Jadi nggak asal-asalan, misal udah jualan nih, habis itu besoknya nggak mood jualan jadi jualan lagi gitu. Udah nggak laku, nggak mood kayak gitu. Apalagi anak-anak zaman sekarang yang kemudian. Terus bisa termonitor atau bisa terukur lah ya. Jadi kita udah modalnya berapa nih, terus planningnya untuk dapetin balik modal tuh seperti apa sih kayak gitu. Jadi nggak habis modal ya udah rugi kemana-mana. Makanya butuh ada planning. Organizing. Organizing itu kayak gimana sih Dimas? Organizing itu kayak gimana sih? Ini organizing depan mata nih. Udah di share screen belum, Cek? Oh, yang itu di organizing ini. Iya. Bentar ya, berarti saya belum nge-share screen. Gimana? Tahu tugas personilnya. Oke, lebih ngasih tahu tugas personilnya. Selain itu ada yang mau nambahin lagi, guys? Yang cewek-cewek? Coba, Con. Organizing itu apa, Con? Contohnya? Briefing. Oke. Oke, misalnya kita punya tim, misalnya kalau jualan donat apa sih ada apa aja sih bagian-bagiannya? Bagian produksi. Ya. Oke, jadi diorganize ya, dibagi-bagi tugasnya. Misalnya siapa yang masak, siapa yang memasarkan, kayak gitu-gitu ya. Itu namanya organizing. Sama kayak kalau kalian lagi mau wedding, ada yang mau buka usaha wedding organizer? Nggak ada. Itu kan itu juga butuh planning dan juga butuh organizing yang bagus ya. Terus next. Bentar dulu ya. Dah, yuk. Gimana cara ekspresi itu apa ya? Oh, mengarahkan. Lebih ke pemimpinnya sih ini ya. Misalnya pemimpinnya ngarahin karyawannya untuk sesuai dengan planning dan juga sesuai dengan apa yang sudah dibagi-bagi tugas-tugasnya dibagi lebih ke pemimpinnya sih kita harus punya jiwa-jiwa yang bisa mengarahkan bawahan karyawannya. Controlling itu kenapa bisa disebut penting? Cinta, kita dulu Cinta. Kenapa controlling itu penting? Dan kalau kita sebenarnya kan sebagai punya
kalau kita ngawasi usaha kita ya kita nggak tahu cara kerjanya gimana juga sama. Kita nggak tahu mesti usahanya bakal kayak gimana, produk-produk yang bisa jual kayak gimana. Jadi pengawasan juga penting karena kita bisa kontrol produk kita produksi dan dijual. Oke. Bisa kontrol misalnya punya jualan produknya sisa berapa kayak gitu. Kalau misalnya ada yang bahannya hilang atau bahan yang kurang atau barang yang hilang barang kurang itu bisa kelihatan melalui controlling. Apalagi kalau ada yang komplain kita bisa tahu. Iya, betul. Ada yang mau menambahkan? Siapa? Nugroho coba. Nugroho. Udah, dapat. Jangan dapat di Sadan. Controlling itu bisa nambahin nggak dari yang Cinta tadi sampai? Nah, kenapa begitu? Kenapa controlling itu penting? Emang kalau misalnya kita nggak controlling, apa sih yang akan terjadi? Bangkrut. Bangkrut. Oke, selain itu tidak sesuai dengan tujuan. Karyawan juga harusnya Apanya yang karyawan yang nggak benar? kinerja pegawai. Oh, kinerja pegawai. Ya, kinerja pegawai jadi nggak terarah lah ya. Misalnya jadi kita tujuannya mau A nih, ternyata iya ternyata dia punya pemikiran lain nih, ngerjain hal-hal sesuai pemikiran dia sendiri. Akhirnya kita nggak tahu, malah kita rugi kayak gitu bangkrut. Itu makanya si controlling itu penting. Ada nggak sih contoh eh, perusahaan yang menurut kalian controllingnya bagus, yang udah kalian kenal gitu? Ada gak? Apa? Apple sama Google. Oke, Apple sama Google kenapa controllingnya disebut bagus sama Ardipan? Produk-produk mereka tuh beda dari yang lain gitu. Mereka ya kayak ini aja partai. Kayak misalnya di Tesla dan atau gitu, dia juga nggak bisa ditiru sama sembarang Orang. sembarang orang. Dia kalau mau tiru harus tiru dulu ke Apple soalnya dia udah rilis apa ya. Yang catanya kayak magnet gitu. Nggak tahu namanya apa sih. Kalau dia nggak bakal patah itu. Tapi pernah nggak sih ada yang patah gitu? Banyak lah makanya mereka nggak untuk kita gitu. Jadinya kalau digital ya kalau sendiri kayak magnet aja nggak bisa ya jalan-jalan penjualan orang sudah dari magnet itu Chargeran Apple ya, ya tahu beda kan dia bentuknya kan. Ya. Oke, ya makanya dia melakukan controlling sehingga si chargerannya tadi nggak bisa patah gitu kan kalau kata Artifan. Ada lagi nggak contoh yang perusahaan yang controllingnya bagus? Nggak ada menurut kalian? Yang kalian apa? Oh, siapa siapa? Apa? BCA. Kenapa BCA controllingnya bagus? Oh iya. Kata siapa? Tapi emang bener loh, kalau misalnya kalian lihat dari semua bank-bank yang ada, BCA itu yang paling murah senyum. Satpamnya, iya, satpamnya benar, satpamnya. Pokoknya satpam paling enak diajak bercanda itu satpam BCA. Oh iya, yang sekali saya cerita itu kemarin. Terus yang di situ kan salah pencet kan? Iya. Dia mau marah gitu tapi ditahan gitu gimana sih itu? Aduh, kata gue kemarin nih. Itu kayak gitu. Saya mau ketawa sih. Baru Iya, dia ada marah tapi dia orang salah sih. Kita tidak ngomongnya. berarti dia kontrolnya bagus ya untuk koordinir si. Oke, kayaknya dia setiap hari ada briefingan kayak jangan lupa senyum ya, jangan lupa senyum ya, tahan emosi ya gitu. Iya, setiap jam 8 pagi. Semua bank rata-rata ada briefing. Cuman yang bisa menerapkan dengan bagus ya gitu. BCA, iya betul.
Aura jawab. Aura, kenapa Aura? Ada Kak. Ntar dulu, sebentar ya, Wak. Ada Kak Y apa Aura? Coba bisa dijelaskan, Ibu? Ibu Aura. Eh, kedengeran gak Kak suara aku? Kedengeran, kedengeran. Spotlight coba tolong. Nggak isonya. Karena ya, coba apa Aura? Jadi kan Mama punya langganan catering makanan ya. Nah, itu tuh tempatnya jauh banget Kak, kayak di sekitar Solo. Nah, terus dikirimnya itu kan selalu lewat paket. Nah, selama ini hampir 2 tahun Mama langganan, itu nggak pernah ada produk yang bocor. Padahal yang dipesan itu berupa sambal atau berupa makanan kayak rendang, rendang yang udah jadi. Dan menurut aku itu dia controlling dari segi packaging, dari segi ketahanan makanan. Itu menurut aku bagus banget sih Kak. Karena selama 2 tahun tuh belum pernah mengecewakan. Dia sampai nggak bocor ya. Padahal kalau pengiriman pakai ekspedisi biasanya ini Iya, ya rusuh ya, iya pada gitu dia. tumpah-tumpahan. Iya bener, dan aku juga mikirnya ini ya emang sih mungkin harganya agak mahal, tapi dari segi rasa tuh nggak pernah berubah, jadi selalu konsisten. Terus ukuran dagingnya juga nggak pernah berubah-berubah. Terus kalau misalnya harga cabai naik pun pedesnya sama gitu. Aku juga sama Mama suka mikir ini kok bisa ya dia bikin makanan enak. Terus sebenarnya banyak yang jual di sini, cuman yang seenak dia itu nggak ada Kak. Makanya Mama selalu beli Berarti yang yang di Solo, oke. yang di Solo terus. Terus dari packagingnya juga nggak pernah bocor, selalu rapi gitu Kak. Dia Nah, dari Solo dia. iya, jauh banget emang di Solo. Dikirimnya tuh lewat Tangerang terus. Maksudnya selalu pengiriman tuh dari Solo ke Tangerang, dan itu pengirimannya nggak pernah apa ya, nggak pernah bocor. Padahal kan di paket kan kebanting-banting ya harusnya kan. Iya. Tapi iya, tapi nggak pernah apa sih selama 2 tahun ini nggak pernah mengalami hal jelek gitu maksudnya. Selalu bagus terus dari segi kualitas, rasa, pengiriman. Pernah waktu itu kan hampir berapa minggu ya ketahan di ekspedisi kayaknya. Terus aku udah Mama udah mikir kayaknya sampai rumah basi, tapi ternyata enggak. Sampai rumah tetap enak-enak aja, emang penyok-penyok aja tapi bagian luarnya gitu. Oke. Kayaknya dia pakai bahan-bahannya bagus ya. Jadi dia ngerjainnya juga Iya, cara masaknya nggak ngasal. Makanya itu controlling penting ya. Itu betul. hebat juga ya. Maksudnya si catering Iya, dari Solo jauh banget sampai betul. sini masih bagus dan masih nggak basi ya. Betul Oh, Kak. oh iya, bisa jadi. Apakah Ibu merasakan ada pengawet-pengawet yang terasa di lidah, Bu? Enggak sih, soalnya kan udah nanya kan, karena saudara papa juga yang jualan sebenarnya. Terus pertama Oh, waktu itu ke Solo tuh awalnya nyicipin oh masakannya kayak promosi ya gimana. Ibu. Ternyata promosi. Bukan, Oh, Ibu promosi. enggak. Cuman emang itu pakai apa menurut aku apa keren aja gitu karena dari Solo ke sini gak pernah mengalami kerusakan pas sampai di sini. Terus rasa juga konsisten. Tapi kalau untuk persaingan harga emang dia mungkin lebih tinggi dari catering lainnya Kak, karena ya mungkin itu kali ya ada harga ada kualitas. Iya, bisa jadi. Bisa Tuh, jadi. nggak pakai pengawet Dimas, nggak pakainya harganya mahal, bahan-bahan premium. Kata Dimas, pokoknya kayak formalin katanya. Parah Formalin banget pakai dia. pengawet. Terus selain Aura ada lagi nggak, guys? Yang sejenis itu. Apa? Sadan ada, Sadan. Apa? Ih, coba yang baru datang. Controlling kenapa penting? Si Ramzi baru datang ya, sama siapa tadi? Dari tadi. Udah absen belum? Hmm. Yang cewek-cewek ada lagi nggak? Coba Mitra ada nggak? Lah terus apa? Coba tunjuk satu nama siapa? Mana yang Mana yang lihat? Umi, Umi dia di mana Umi? Oh. Iya Umi, coba kontrolin kayak gimana Umi? Kenapa disebut penting Umi? Emang apa tuh? Aulia, oke Aulia.
Kenapa controlling itu penting? Karena ya, oke. Tadi kan udah bahas di perusahaan atau jualan-jualan yang controllingnya bagus. Kalau menurut kalian ada nggak controllingnya yang kurang bagus dan perlu ditingkatin? Menurut gue pengen nyebutnya Umi mulu nih. Menurut Auli apa? Iya kan gampang 3 huruf. Apa ayo yang controllingnya menurut kamu? Misalnya kamu lagi belanja nih HP. Oh ternyata kayaknya kurang bagus deh nih jualannya. Bukannya menjatuhkan ya, tapi kita belajar kenapa dia nggak bagus. Bensu, kenapa bensu? Oh iya benar, rasanya berubah. Tapi ada yang satunya berubah, berarti dia controllingnya kurang bagus. Bisa jadi bahannya ada yang dikurangin, sambelnya kelamaan. Mungkin apa? Jadi kalau kita tanda tangan tempat nasi, tempat nggak enak, sambelan gitu. Apaan bensu juga? Apa? Oh, sama. Oke, itu yang penting karena tangan ini enak, ngerasa berubah gitu. Iya bisa jadi ya, karena orang kalau di rumah aja kita mak kita masak apa kita masak beda rasanya ya. Beda takaran, bisa. Terus ada apa lagi kakak DJ? Di mana? Ini kebiasaan baru datang ini. Habis. Oke, selain tadi organizing, apalagi tadi organizing, terus planning, terus executing, sama controlling. Ada lagi sebenarnya satu manajemen yang supaya dia jadi lebih bagus tuh ada lagi satu. Bu Kemati sih Bu, gue tahu. Pending. Ada lagi sebenarnya satu lagi. Ada yang bisa nambahin? Satu lagi. Ya Allah, gimana sih? Mau ke nah ini udah diemin aja, udah diemin. portal. Nih ke sini. Ke sini. Ini tuh. Hah? Udah, ini portal cari. Nah, ini. Ada lagi satu selain 4 ini. Ada yang bisa jawab nggak? Yang ada di pikiran kalian aja, Pak. Kan udah ada nih rencanain, terus organisasiin kayak gimana, terus memimpinnya, terus ngendaliinnya. Setelah itu ada lagi harusnya satu lagi. Hah? Apa? Finishing. Manajemen finishing apa ya coba kalau finishing? Nah betul, evaluasi. Jadi setelah ada controlling, misalnya kita udah ngontrol nih, oh dia bagus, misalnya oh dia ada yang kurang. Nah tapi kita harus ada evaluasi atau reporting. Jadi kayak apa ya? Kayak event organizer kan ngelakuin suatu event tuh dia kan mengontrol sebuah event kan pasti dia ada reportnya misalnya oh klien ini tamunya sesuai dengan yang ditentuin dia harus ada report ke customernya seperti apa kayak gitu. Jadi evaluasi itu penting biar kita tahu nantinya harus mengorganize seperti apa atau bikin planning apa yang bisa melanjutkan si usaha tersebut. Nah, kalau misalnya kita punya perusahaan, planning itu cukup satu atau enggak? Planning itu cukup satu atau enggak? Kenapa? Karena setiap sebenarnya kan kayak kamu bilang tadi, kalau untuk masak itu kan beda-beda ya. Kayak ada yang balik masak, ada yang produksi. Nah, peran masak sama produksi kan beda. Jadi planningnya pasti beda-beda sih. Oke, terus kalau misalnya contoh pemasaran untuk marketingnya gitulah ya. Misalnya marketingnya itu punya planning A nih, nggak selesai atau nggak sesuai. Apakah kita butuh planning B? Kenapa? Kenapa?
Kenapa, Bre? Kenapa? Kenapa, Le? Sesuatu perusahaan atau suatu usaha butuh planning A dan butuh planning B? Kalau bandingannya Oh, nanya Ale. Namanya Ale. Tadi cinta jadi dibahas lagi jawab. Apa? bisnis itu ada Ya, butuh perencanaan gak hanya satu. karena ketika membangun bisnis pasti kan punya eh, pandangan ke depan juga Kak. Jadi Kalau dia nggak punya pandangan gimana? berpandangan kalau bisnis Oh, benar ya, ya, siap. karena bisnisnya nggak mungkin kan kita membangun bisnis buat hari doang saat doang. Iya. Tapi kan untuk depannya juga jadi untuk meminimalisir resiko yang terjadi terus resiko juga banyak tuh ada risiko yang tinggi, sedang, rendah. Gitu. Contoh yang tinggi adalah ketika kita karyawan, kok kabur. Terus contoh yang sedang adalah misalnya banyaknya konsumen datang tapi kita lagi pakai jaket, bukan pakai itu. Terus contoh resiko yang sedang itu misalnya kewalahan doang, SPM kurang. Gitu. Jadi kenapa alasannya untuk perencanaan dari A untuk menanggulangi meski supaya akan terjadi. Oke, tadi kan Ale bilang misalnya punya karyawan ternyata kabur atau bawa uang kabur atau bawa produknya kabur. Gimana cara nge-organize-nya supaya lebih terkontrol? Itu kalau yang lebih dijalankan di tempat itu everyday harus ada laporan. Jadi kayak minum obat Kak, laporannya pagi siang sore malam gitu. Jadi open di pas open itu laporan apa namanya berapa stoknya gitu kan, terus apa yang akan diproses, terus pas udah siang juga pasti udah ada omset yang melakukan itu buat laporan lagi Pak. Kalau juga itu udah harus ada laporan lagi gitu. Oke, berarti ada stok awalnya berapa nih, terus di closingan sisa berapa nih? Berarti kan kelihatan penjualannya seperti apa, dan uangnya yang dihasilkan berapa, ya kan? Sesuai atau enggak nih barang yang keluar dengan si pemasukan. Nah, kalau misalnya barang nggak sesuai dengan pemasukan yang ada, apakah kita sebagai pemimpin atau pemilik usaha itu bikin karyawannya itu nombok? Kan ada tuh kadang ya, kayak bukan supermarket, tapi ya kayak yang tempat jualan makanan beku-beku gitu kan suka ada tuh yang karyawan bilang ih gue nombokin mulu nih karena ini karena itu gimana sih? Pertama kalau misalnya untuk dari mungkin makanan contohnya sebut aja lah harganya apa hubungan gitu ya, itu adalah tuh gitu Pak. Karena kalau misalnya barang yang udah masuk itu sekian atau omsetnya barang nggak sama kan barang yang keluar dari sekian tapi itu otomatis pasti akan menjadi tanggung jawabnya sih karyawan. Karena yang bikin kita saat itu siapa? Karyawan kan. Cuma kalau untuk yang apa namanya case yang udah pernah terjadi itu pertama ada tanya dulu why. Pasti why-nya itu harus ditanyain apa sih kok bisa segini gitu. Nah, itu pernah ada kejadian malam itu supermarket masih banyak tinggal dikit kan, tapi omset itu minim. Nah, tanya dong kenapa? Alasannya dia itu mungkin salah kembaliin gitu. Oke dong, kita terima dulu karena ini pertama kali kesalahannya terima dulu. Tapi pas paginya karena stok berapa itu masih banyak, tapi kalau masih sudah banyak otomatis itu aja udah menimbulkan rasa ketakutan dari si karyawan itu. Jadi dia berani misalnya gitu. Jadi nggak perlu harus selalu Instagram nih, ini, nah, intinya komunikasi aja dulu dari baik, kan maksudnya itu Oke, jadi nggak harus langsung lu nombokin nih kekurangan ini gitu, nggak harus kayak gitu, tapi ditanya dulu ya kenapanya. Pokoknya dilihat dulu nih apa penyebabnya. Kalau misalnya tadi kan Ali mancing pakai ditanyakan, terus dia dengan secara sadar ngembaliin uangnya lagi. Jadi kalau yang nggak sadar gimana? Kalau yang nggak sadar hidupnya gimana? Setelah itu apa yang Ali lakukan sebagai pemilik usaha? Atau oke. Secepat apa Ale mencari
penggantinya. Kalau misalnya dia di cut off. Maksudnya apakah dari kesalahan yang pertama nih, Ale udah mulai cari-cari, oh yaudah nih berarti udah kesalahan pertama gue harus cari backupan. Berarti kan itu planning tuh, mencari backupan orang lain yang bisa handle ini kalau suatu saat terjadi lagi. Apakah Ale melakukan itu atau misalnya Ale nunggu sampai benar-benar Ale cut off baru Ale cari? Jadi kalau ada itu selalu punya satu orang cadangan untuk menjadikan sekian itu. Jadi selalu kalau ngelakuin apapun, tapi tidak orang pasti kalau bilang dia teman gua pasti dia akan mau gitu. Jadi untuk menanggulangi itu ya harus punya Backupan. Oke. Kalau itu kan Ale kan udah punya backupan tuh ya. Maksudnya udah mengantisipasi, memplanningkan hal-hal yang kemungkinan bisa terjadi ataupun enggak ya. Kalau yang lain ada nggak masukan lain? Siapa ya? Coba Ale tunjuk satu nama siapa? nama kan Sampai. Tunjuk aja pakai baju, warna baju kagak ngapain-ngapain. Loh, kita nggak ada. Ya oke Mas Zaya, apa Le pertanyaannya Le? ya kalau misalnya karyawan nih, nah terus kalau kamu udah ada backupan buat ganti karyawan itu, nah kalau ini tetap punya plan backupan itu ada. Yes, maksudnya solusi lain selain misalnya kan kita susah nih nyari SDM yang bisa sesuai kriteria kita misalnya nih, apa sih planningnya? Hah? Iya, susah banget pasti kan nyari orang yang misalnya kita percaya, yang menurut kita oh ini orang baik atau ini orang bisa menjalankan perusahaan usaha kita nih. Kalau ini maksudnya sekarang secara enggak ini sudah orang karena rata-rata banyak orang yang baru SMP SD bahkan selama itu ada nggak mau kerja kayak gitu. Iya. Nah, gimana tuh, Mas Zaya? Dia sendiri udah Kerja sendiri. kan nyari orang Hmm. buat Oke, berarti kesimpulannya dari Mas Zaya itu ketika misalnya si orang ini udah ternyata harus di cut off, berarti Mas Zaya turun dulu sendiri sambil mencari orang lain. Oke, I see. Kalau misalnya ternyata selama prosesnya itu Mas Zaya sebagai pemilik usahanya keteteran gimana tuh? Kan pasti susah dong. Hah? Tutup dulu ya Ibu, ya sementara bangkrut tuh. Hah, seriusan? kerja dulu sendiri kalau misalnya dapat ya entar kalau misalnya nggak dapat ya dari mau kan. Berarti itu akan misalnya target penjualannya akan berubah nggak sih? Iya. Kalau misalnya kita itu. Selain itu apalagi yang akan terjadi? Maksudnya efeknya akan menuju ke mana selain menurunkan target? Kedua, kira-kira mungkin ya, Wak. Gimana ya? Sedih bener sih hidup gua. Gimana caranya menunda kebangkrutan? Kalau misalnya kita tidak bisa mendapatkan SDM, apakah misalnya kita cari apa? Kalau aku pribadi akan seperti Mas Zaya sih ya, karena nyari orang yang dipercaya sekarang susah. Tanya dulu visi misinya apa? Maksudnya lu kerja bareng gua apa dulu nih? Hah? Iya, tujuannya visi misi dia tuh apa nih? Misalnya, oh kita mau apa sama-sama berkembang nih misalnya. Ya udah, oke. Tapi dilihat juga kan kita belajar profiling ya, Wak ya. Kita kan bisa belajar profiling nih, oh dia orangnya gini gini gini.
track recordnya bagus nih, rajin atau apa segala macam. Nah, itu makanya kenapa ada program magang yang dilihat 3 bulan dulu baru habis itu jadi karyawan tetap. Karena kita mau lihat dulu orangnya seperti apa itu. Iya, mau lihat dulu kerjanya kayak gimana. Tapi ya itu makanya itu bagusnya ada magang itu karena kita bisa lihat dulu sebagai pemilik usaha nih dia bagus apa enggak. Kalau misalnya dia nggak bagus sambil kita tadi nyari orang ya ya udah kita mau nggak mau terjun sendiri. Kalau misalnya usahanya kecil, kalau misalnya usahanya gede mah orang juga pasti berdatangan kan untuk daftar ke kita kayak gitu. Ya benar menunda kebangkrutan nih, pinter ini. Terus selain itu apalagi maksudnya yang menurut kalian bisa terefek apa sih namanya? Terkena dampaknya. Emang Mas Zaya udah punya jualan belum sih? Maksudnya udah punya usaha belum sih? Mau bikin usaha? Apa? Bertahan hidup? Iya, itu kan jangan usaha ada. Kenapa ya? Lu mau deh, lu mau nge-vape usahanya, males gue. Enggak bagus. Enggak bagus. Ya. Mending lu buka usaha sendal, gue beli dah. Kalau tadi kan planning dan segala macam organizingnya setelah usaha itu ada ya. Kalau misalnya kita sebagai diri sendiri nih pribadi yang mau memulai usaha, kira-kira apa sih yang bisa bikin kita memotivasi untuk jalan usahanya? Karena kan kita pasti nih, ih gue mau usaha gue mau jualan ini ya, gue mau jualan itu akhirnya omong doang. Gimana sih cara kita ngebangkitin supaya kita mulai benar-benar ngelangkah ke si usaha tersebut? Niat, niat, keadaan, keadaan, niat. Selain di, modal. Bisa berintis dong, Kak. Benar juga. Ya benar. Ada lagi selain modal, niat, keadaan. Ada lagi gak? Passion. Bisa. Kalau passion bisa dibentuk. Cuman kalau modal emang iya ya. Orang pasti harus punya modal itu. Inti dari segala inti benar. Tapi percuma lu punya modal kalau nggak ada niatnya juga. Tapi seniatnya pun kalau nggak ada modal. Ya, intinya itu dua itu penting ya, niat sama modal ya, sama keadaan ya. Kalau misalnya dia udah hidup enak, niatnya mau jualan, terus udah punya duit ya susah juga ya. Berapa sih? Buat apa orang mau hidup gue udah enak gitu kan ya? Bisa jadi. Berapa? Modal 60, niat 40. Alfi hadir udah di absen. Lah iya kok nge-lag ya, Wak. Gimana dong nih? Siapa namanya? Niat sama modal. Oke. Siapa di sini yang udah punya usaha? Kalau Dimas mah udah tahu. Ale, Kak Prima, selain 3 ini, Aura, lu, Misalnya. Nah, tadi itu bagus. Bagus. Waduh, bagus. Coba Asti udah punya jualan? Iya, udah pernah jualan nasi Padang. Iya, tapi udah pernah dong berarti.
Nah, planningnya gimana tuh? Setelah bangkrut itu, apakah Ardipan sebagai penerus keluarga ini mau meneruskan usahanya kayak gue mau nih bangkitin usaha emak bapak gue lagi gitu. Ada nggak sih? Banyak banget saingannya. Makanya lu nyerah. Di daerah kemarin itu apa sih? Kalau dokumennya itu Di daerah mana sih? kan kalau kita buat makanan itu kan kita saya pakai untuk Nih, kalau ada iya betul. Lu buka usaha di mana sih? Tenjo jauh bener ya, Wak. Rumah lu di mana emang? Masa Allah. Ah, seriusan? Di mana rumahnya? Di Tenjo. Iya, iya, jauh banget itu saya tahu itu hidupnya. Ih, gila lu. Gila, ada gila-gilanya. Bagus. Dia tadi datangnya ini loh pagi loh si lo. Iya siap. Habis naik apa sih sini? Naik apa ke sini? Naik kereta? Oh, bawa motor. Iya benar. Benar. Di Tenjo berarti kalau misalnya gue buka usaha di Tenjo agak susah ya, Wak. Ih, kan itu gue nanya. konsumennya itu dia suka makanan manis bukan pedas. Iya, ya. Tapi ada loh masakan Padang yang manis. Orang Jawa ya. Iya. Nah, Itu saya pernah jadi-jadian kan. iya, tapi mungkin karena dia juga menyesuaikan si lingkungan. Bisa jadi. Tapi Enggak laku ya. soalnya orang bisa di Padang itu kan Pedas. Gurih. Padang kayak di tempat Bisa, bisa. Tapi Padang 11 10.000 apa ya? Di depan. Di depan. kalau yang murah-murah gitu biasanya berasnya bahan bakunya itu baru kalau yang murah-murah itu biasanya dia pakai bahan baku. Nah itu berarti make sense dong tadi yang si Aura bilang kalau misalnya dia punya catering tapi nggak basi berarti karena bahan-bahannya bagus dong. Iya cara masaknya karena ada yang masaknya nggak benar jadinya cepet basi ada ya. Packingnya ya. Packingnya Jadi atau dikirim dari makanan itu bisa kebanyakan di itu ya. Nah, kalau misalnya Ardivan punya kesempatan untuk memulai usaha lagi, kira-kira mau ngejalanin apa? Kalau baju, thrifting. Kenapa? yang kayak kan sekarang banyak pakai Pokoknya game-game lah ya yang ada game-game. Wibu itu mendunia. Emang di sini ada wibu? Wah, Ardivan wibu. Hah? Di mana? Di mana? TC hari Sabtu. Gue lagi ngomong sama Ardivan. Oh, saya tidak tahu. Oh, mau cosplay lu tanya. Anak-anak SD, SMP, beli itu kan di bawah ada. Ih, dia namanya juga cosplay. Kelvin, bisik-bisik kenapa? Oh, pengen nasi Padang. Bilang sama Ardivan tadi kasih. Beli ya. Iya beli. Iya beli sama Ardivan. Udah nggak jualan. Dari kapan nggak jualannya?
Hah? Hah? 35 bulan. 5 bulan. 3 atau 5 bulan. 5 bulan. Tapi emang kagak kedengeran. Iya. Terus ini kak, paling lucunya itu ada satu. Cerita depan lah. Enggak sih, kan saya kayak perumahan gitu kan kalau ada WA gitu kan, kalau sambal itu kan bisa antar ya. Itu sambalnya itu udah di packing seperti itu, 10.000 itu udah udah kurang ya. Terus dari antar nih, jarak kemarin mungkin 300 meter pakai motor lagi kan. Sampai di rumah dia mau bayar 5.000. Kalau nggak bawa lagi sama yang pulang katanya. Hah? Itu tetangga lu aneh gitu kan. Iya. Iya, udah datang samanya dia cuma mau bayar 5.000. 5.000. Kalau nggak balikin lagi. Orang kita itu udah di WA sama dia 10.000 dia iya. Sampai ini dia mau bayar. Ini malah 5.000. Gaya banget. Kok ada ya pembeli kayak ngono ya? Banyak. Buset, ibu berpengalaman apa, Bu? Saya Tak dulu no, apa? Weh, Angelika naon? kita makas bayar Ya berarti maksudnya misalnya dia order nih something A, terus ketika udah dianterin dia nggak mau gitu. Dia masih mending setengah harga lah, itu kalau mau. Nah, itu kalau ketemu yang kayak gitu gimana itu? Sabar. Manusia ya, manusia wajar. Pengen gue bilang jangan kayak gitu, tapi gue juga kayak gitu gimana ya, Wak? Aduh. Coba itu namanya siapa ibu-ibunya biar gue nggak usah ke situ kalau gue jualan gitu. Blacklist. Berarti langkah planning selanjutnya tuh berarti kalau ada orderan dari si beliau itu tidak. Oh, I see. Tapi misalnya ya dia mesen nih, tapi tetap dibuatin, cuman ya udahlah, ituin aja lah. Bukan prioritas lah ya, bukan prioritas ya. Hah? Iya, nggak banyak sedekah. Iya benar juga, anggap sedekah ya. Tapi kalau sedekah tiap dia beli ya bangkrut dong. Nah, realistis ya. Iya. Tapi kita bukan manusia suci, Wak. Kita harus tetap ini menjalankan usaha ini supaya dia nggak kayak gitu mulu gitu hidupnya. Tapi susah ya namanya orang itu ya. Usaha makanan itu susah ya. Tantangannya kalau nggak basi, tadi pembelinya nggak mau. Barang jadi aja. Itu makanya si Dimas milih ke vape, jual vape ya. Karena semua orang pasti beli nggak bakal dibalikin ya kan? Iya. Karena dibalikin Apa? Nggak bisa dipakai ini rusak barangnya. Pas sampai rumah saya cek bisa. Nah, terus? Ternyata dia nggak bisa pakai ini. Berarti itu cara mengorganisnya lu harus menyiapkan tutorial. Udah ada linknya di deskripsi link itu. Orang Indonesia kagak bisa baca, kagak mau baca, nggak bisa. Dia kagak mau nge-scroll untuk ke deskripsi, nggak bisa. Lu harus layanin.
pas dia beli gitu ini langsung kirim tutorial. Iya, betul. Pas dia udah nyampe nih barangnya langsung kirim tutorialnya cara pakainya gini ya, gitu. Iya, benar banget ya. Kan ada di YouTube ya di teknologi di dunia ini ya. Astagfirullah. Eh. Iya, iya, iya. Si Cina kayaknya gede bener ini. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Nah, Farhan nih baru datang. Coba, siapa tadi yang terakhir Mazaya sama ini ya, Mazaya sama Angelica ya. Ntar kalau Farhan dulu tanya. Tanya apapun tentang tadi pembahasannya. Iya, iya. Farhan, GC duduk. Soalnya ini berapa sih? Ini laptopnya nge-lag terus gimana ini ngabsennya, Wak? Lu restart aja dulu bukan? Hah? Nah, harusnya pinggirnya udah dia di info sih. Terus pindah ininya ntar lah gua. Dia lu itu siap-siap dulu ini. Di sini kemarin ada yang nggak ikut UTS, ada yang nggak ikut UTS, ikut semua, beneran. Kalian ada yang nggak ikut UTS kan? Siapa itu? Hah? Aziz. Manajemen bisnis yang nggak ikut UTS ya, Pak? Hah? Ini tadi laptopnya nge-lag. Lagi mau restart. Bentar ya, Wak. Udah belum? Coba lu cabut Pak. Ini nggak muncul. Ini nggak. Melakukan kesalahan lah. Kasih review dong. Ya, melakukan kesalahan. Apa yang anak-anak lakukan? Ini review boleh dibawain nggak? Yang pertama kasusnya Kita dulu Farhan di depan nih karena Farhan baru datang. Itu nggak lebih ke sono. apa kan? Jadi yang pertama itu masalahnya di komplain kan? Ya, Bukan komplain kasusnya. Si pembelinya kagak mau, intinya hidupnya. Sama itu komplain kan, maksudnya Iya, dia iya. mendapatkan. Ya, mendapatkan sesuai ekspektasi lah gitu ya. Terus dia mau maksudnya minta kebijakan toko Untuk bayar setengahnya ataupun malah dia langsung kembaliin produk yang kita jual. Gimana menyikapinya? Yang pertama itu ada apa ya, ada dua macam. Kemarin permasalahan ini tuh sempat udah sharing juga tuh sama bapak.
Tapi kita posisinya sebagai konsumen. Pasti kan kalau misalkan konsumen belanja itu ada apa ya namanya mendampingi. Kayak yang pertama bilang aja deh, pelayanan pelanggan itu nomor satu sebagai pelaku usaha, apalagi di bidang jasa dan produk. Itu untuk pelayanan pelanggan nomor satu. Kenapa? Karena promosi terbesar adalah dari mulut ke mulut, mouth to mouth. Jadi kalau misalkan pelanggan satu udah kecewa, sama kayak di Shopee ya, orang rating kita 1, 2, nah itu semuanya ngebaca. Itu ngefek banget dampaknya. Jadi kalau misalkan ada pelanggan yang protes atau komplain, satu kita cari dulu apa kemauan pelanggan. Misalkan kopi Yang tadi gue udah sebut. ini terlalu pahit, saya nggak suka nih. Gimana dong? Ya udah kita coba cari solusi yang pertama. Sebisa mungkin sebagai penjual agar jangan sampai kita Alfi. ngerasain rugi. Paling enggak untung tak, paling enggak untung, walaupun cuma sedikit. Topan. Margin. Paling enggak kita dapat margin walaupun kecil, walaupun sedikit. Sebisa mungkin barang itu pertama jangan balik kita, apalagi dalam pengiriman. Karena udah pasti itu barang rusak. Kemungkinan besarnya rusak dalam pengiriman. Yang kedua, barang kita yang bisa laku jadi nggak laku. Ya, nah makanya jadi penjual itu harus kasih solusi dulu. Kita tanya dulu nih, apa yang komplain. Misalkan barang dinas, bibitnya bocor lah, atau misalkan packagingnya rusak, atau pecah di jalan. Nah, itu kan di luar tanggung jawab kita sebenarnya. Ada di tanggung jawab ekspedisi. Tapi yang bilang konsumen itu nggak mau tahu. Gitu. Gua mesen barang tuh bagus, tapi pas nyampe itu jelek apa gitu. Kok banyak kita? Nah kita tuh harus tanya dulu, cari jalan tengah. Apa mau si konsumen? Kalau barang, ya kita return. Tapi bisa mungkin kita kasih harga modal aja. Yang penting barang kita kejual dan kita nggak ngalamin kerugian. Kalau misalkan kita, yaudah deh barangnya buat lu aja. Oh yaudah deh, lu biar setengah aja. Mau gimana? Nah nggak bisa kayak gitu. Kita sebagai penjual, sebisa mungkin kita cari konsumennya kemauannya apa, dia mau apa nih, keluhannya dia apa. Misalkan keluhannya dia itu tadi, ini liquidnya bocor sisa setengah gitu kan, sisa setengah nih bocor di jalan ya. Gimana kita mau nyalain ekspedisi juga nggak bisa. Ada kita salah satu caranya adalah ya udah deh kalau kayak gitu lo ajuin gue kasih harga, kasih setengah harga, misalkan modalnya kita 20.000, kita jual 50.000. Yaudah lo gue kasih 5.000, pasti margin kan, walaupun cuma 5.000 yang harusnya kita margin 25.000, tapi kita cuma margin 5.000. It's okay, anggapnya itu mungkin lebih ke menjaga konsumen, kepuasan pelanggan satu. Karena walaupun dia dikecewain sama barang yang dia dapat, seenggaknya dia nggak kecewa sama pelayanan kita. Kedua, ya terus selanjutnya kita ngerasa yang harusnya kita dapat margin 25.000 itu it's okay. Kita hilang 20.000, anggap aja itu bermanfaat, itu tabungan kita untuk kedepannya untuk promosi. Jadi kan orang kemarin beli di ini tapi barangnya reject atau barangnya ada cacat dalam perjalanan, tapi pelayanan tokonya bagus kok, dia mau bertanggung jawab, gue dikasih setengah harga. Nah itu kan orang, oh iya ya, karena trust itu lebih kepercayaan itu harus dijaga paling utama. Kalau minuman, makanan, gitu kan, makanan, kopi, donat, atau brownies dan lain sebagainya, nah itu ada sama kayak misalkan kita mau ekspor. Setiap kita mau ekspor, itu kemarin dapat ini, setiap barang yang mau diekspor itu apa ya, treatmentnya beda-beda. Sama kayak yang dimas kan barang apa ya mas, bisa dibilang kan packaging dan itu barang tahan lama ya, lebih kuat daripada makanan. Tapi kalau berarti treatmentnya beda tuh, kayak yang tadi udah dijelasin. Nah kalau misalkan makanan, treatmentnya beda lagi. Misalnya kopi dia komplain, ya kepahitan. Saya tanya, kok kepahitan ya? Berarti lebih sukanya manis ya. Ya pendekatannya secara personal, bukan secara bisnis to bisnis. Tapi kita deketin personalnya dulu. Kok kakaknya suka manis ya? Ya udah nih aku kasih trigula, dia jadi senang dengan pelayanan kita walaupun barangnya dia yang didapat tidak sesuai dengan kemauan dia yang utama. Oh bisa tambah gula ya, ini nge-charge enggak kok, sebagai bentuk pelayanan kami dalam melayani pelanggan, utamanya kita kasih gula gratis. Atau
dia susunya kurang, padahal di kebutuhan kita udah pas nih sama harga modal kita, pasti kan setiap apa yang kita racik itu di lingkungan, udahlah kasih, ya udahlah kasih, yang penting dia puas. Oke, ada yang mau menyanggah dari yang Farhan Nah, terus sampaikan? satu lagi Iya, mungkin oke. kayak kejadian di PC, kan ada beberapa yang konsumen itu kejadian, kita belajar dari hal terdekat aja ya, misalnya dari kalangan itu ada, jadi ada konsumen gitu, dia udah PO tapi ternyata PO-nya gagal karena ada hal yang di luar kendali kita, hal yang di luar kendali kita. Jadi makanan itu tidak jadi yang harus orang udah bayar, udah masuk ke sana, ternyata pesanan itu gagal karena di luar kendali kita. Nah, gimana kita jangan sikapinya? Ya udah, kita obrolin baik-baik, mau di refund atau mau di lanjutin di PO selanjutnya. Tapi kan dia merasa kecewa dong, harusnya ibu makan brownies nih hari Senin, tapi jadi hari Kamis, sama dong. Nah kita nyikapinnya, kita bonusin pastel, atau kita bonusin kopi, rugi, nggak rugi, tapi lebih ke balik modal tipis-tipis. Tapi ya itu kepuasan pelanggan yang satu, oh toko ini bertanggung jawab atas rasa kecewa dia. Oke, udah. Ada nggak yang mau menyanggah tadi? Karena kan kita sudah tadi kan kayak siapa ya, si Arifan punya pengalaman sendiri. Kalau itu kan pengalamannya si Farhan kan. Farhan emang pendekatannya kayak gitu. Kalau Arifan atau Angelica atau Ale gimana menanggapinya? Karena kasus kalian sama, mirip-mirip lah. Tadi dia minta setengah harga soalnya pembelinya. Malula ada nggak Malula yang kayak gitu? Kalau Malula kan lebih ke online ya, jadi fix harga ya. Jadi ya kalau dia karena dia pakai Grab atau Gojek gitu kan ya pasti ya udah adanya segitu gitu. Kalau misal tapi refund ya nggak mungkin ada yang refund ya nggak mungkin. Biasanya kalau konsumen kecuali cancel orderan sih. Ya cancel orderan gitu. Pernah nggak sih udah kebuat nih tapi di cancel atau apa gitu? Iya pernah, tapi itu kan kalau dari kayak misalkan marketplace-nya itu ada kompensasinya dari jadi kayak misalkan dari total harga disubsidi sama pihak online shop-nya 40%, jadi untuk kita untuk ganti modal lah istilahnya. Iya, walaupun ada cancel orderan tapi masih ada lah yang masuk dananya gitu lah ya ke kita. Iya, oke ya. Kira izin nambah. Oh iya, nggak sejam ya. Ale mau itu nggak? Berarti kalau marketing berarti jatuhnya di safety ya. Iya. Oh, bentar lagi Ale mau merambah ke per Gojek Grab. Tapi tidak lebih aman ya, ruginya masih bisa diminimalisir kalau pakai online gitu ya berarti udah nasi padangnya online aja pakai Grab itu sampai Ardipan maksudnya ordernya kan kita ada itu order nasi padang di Grab. Biasanya kalau Grab juga kan jarang biji barangnya. Katakan selling day. Ya maksudnya paling berapa jam? Ya paling kalau misalnya dia nggak suka sama produk kita jual di dalam Grab atau Gojek itu ya paling ratingnya bintang 1 kayak gitu kan. Ya nggak bakalan ada yang kayak tadi tuh nggak mau nggak ada sih. Dikurangin dari yang berarti emang lebih aman online. Maksudnya melalui marketplace. Ini sebenarnya lebih aman dulu. Tadi apa lagi satu lagi? Oh ya karyawan. Oh, misalkan karyawan melakukan kesalahan. Yes. Biasanya kan di setiap perusahaan ada SOP-nya. Kalau misalkan karyawan melakukan kesalahan itu pasti biasanya kalau misalkan di dalam struktur kerja ada SOP dan SP1, SP2, SP3 out. Karena kalau misalkan kita tegas ya. Cuman balik lagi karyawan pasti ngikutin si CEO-nya atau pemimpinnya dia.
dalam perusahaan. Kalau pemimpinnya ngasih contoh baik yang secara nggak langsung pasti karyawannya ikut yang baik. Kalau misalnya karyawan yang melakukan kesalahan yang secara pertama adalah setiap pemimpin itu pasti punya karakter yang berbeda-beda dan punya prinsip yang berbeda. Ada yang tegas, maksudnya lu ngelakuin kesalahan, sudah lu out. Tapi ada juga yang pemimpin yang baik dalam artian kenapa lu ngelakuin kayak gini? Masih memberikan kesempatan. Sama halnya kayak SP1, SP2. Iya, misalnya kesalahan yang dia lakukan udah tidak bisa ditolerir lagi, itu seperti apa? Ya out. Harus Nah, di out. setelah di out itu misalnya itu lu usaha kecil yang cuma karyawan cuma punya satu. Oh, Daripada bisnis lu makin jatuh, dia tuh usaha sendiri. Karena apa ya, orang bisnis tuh bukan hal kita mencari keuntungan, tapi gimana caranya kita tuh bertahan dan berkembang. Kalau misalkan masih UMKM terus dia toksik nih, dia mau gimana? Toksiknya bisa dari perlakuan dia kerjanya menye-menye, atau dia korup ya, ngambil uang perusahaan gitu. Misalkan walaupun 1-2 orderan gitu kan kayak kemarin tuh ada kejadiannya ya, dia pegang bikin kris sendiri yang masuk ATM sendiri. Itu bahaya sebenarnya. Daripada bisnis kita hilang, ya better kita out. Masih banyak kok orang-orang yang pengen punya kesempatan di titik itu. tapi pengalaman dari Emang nggak semudah itu. pengalaman dari manusia, Karena dari bisnis itu kan orang lihatnya enak aja. Padahal bisnis adalah pekerjaan dengan risiko besar. Iya, maksudnya Cale adalah lu bilang masih banyak orang-orang yang mau. Masalahnya kenyataannya sekarang ini yang mau jadi karyawan di sebuah UMKM kecil itu nggak banyak. Nggak banyak, emang nggak banyak. Tapi kita pasti punya market, punya targetnya. Contoh kayak misalkan PC itu kan ya maksudnya di rumah lah ya, di rumah nggak belum terlalu besar banget lah orang-orang yang mungkin gengsinya tinggi ngapain gitu. Tapi kita nyari targetnya kalau di rumah tuh ya nyokap nyari ibu-ibu yang benar-benar butuh, kayak misalkan dia sekadar buat anaknya jajan kan lumayan, itu selalu ada, pasti ada. Walaupun memang nggak semudah itu ya untuk carinya, tapi pasti ada. Di dalam bisnis tuh perjalanan lu nggak harus punya jalan 1, 2, 3, tapi harus punya 10. Punya plan nggak harus A, B, C, D, tapi sampai Z. Kayak gitu, nyokap tuh di rumah nyari orang buat bantu masak-masak, nggak 1-2 orang yang diajak langsung mau, tapi dia nyari, dia lihat siapa orang yang lebih membutuhkan, yang dia buat dia jangan anaknya segala macam, pasti mau bantuin gue yuk bikin ini gitu, lu mau nggak? Nanti dapat lauk atau buah pahit sekian. Walaupun buat orang-orang yang pasti setiap pasar ada targetnya, ngapain itu dia bantu ini, misalkan kutanya cuma 100.000, ya, pasti kan ada yang lebih. Tapi dibandingkan sama orang-orang yang lebih dibutuhkan, lumayan nih 100.000 buat berapa 2-3 hari. Ya, pasti ada. Kayak misalnya ya, kopi sama orang-orang lihat kita, lu enak banget sih. Pasti ada orang-orang yang pengen gitu. Pasti ada. Walaupun kadang-kadang mereka cuma niat di awal, nggak punya komitmen terus berlanjut. Ya banyak kok perusahaan yang buat ganti karyawan yang kerja cabut, beberapa hari kerja cabut. Iya, tapi ya gitu. Namanya kita usaha harus terus gimana caranya itu dapetin orang-orang yang mau bekerja untuk kita. Kan kayak kemarin yang di sharing sama Mas Ardian itu apa? Diagram apa? Diagram apa? Ini yang dibutuhin Pak. Apa yang MBS itu kan? Ya, nah intinya tuh kan ada 4. Tapi intinya gimana caranya kita nyari orang yang mau menghasilkan uang untuk kita. Jadi gua mau bekerja orang yang profesional bekerja, diagram profesional bekerja.
Jadi pasti ada tuh seleksi-seleksi kita nyari karyawan. Mana karyawan yang totalitas, mana karyawan yang benar-benar pekerjaan ini ada nih yang fail sama dia dan gua butuh. Jadi kita sebagai owner bisa ada di titik di ya apa di ya bukan di investor. Iya, ya kan? Ya jadi kita deal tapi orang yang bisa ya susah dari orang ini dari orang-orang yang loyalitasnya apalagi zaman sekarang kan. Jadi tipsnya dari Farhan untuk mencari orang-orang yang mau kerja bareng kita itu seperti apa kan? Satu, yang sama-sama butuh. Dua, yang sama-sama mau. Tiga, yang sama-sama punya keinginan juga. Ya, udah tujuannya sama kan? Tujuannya sama dari makan. Dia punya pengalaman. Kalau orang-orang yang gajinya gede, ya mau. Tapi kalau orang-orang yang udah punya keinginan, lebih semangat. Yang dia lihat kayaknya ada peluang, ada buat berkembang. Nggak semua pekerjaan buruk kok. Semua pekerjaan bagi orang-orang adalah mata kehidupan, tapi sebagai orang pekerjaan adalah batu loncatan. Saya itu cari yang sama-sama mau dari teman saya. Kalau yang sekedar ikut-ikut gengsi mah bulan 2 bulan juga cabut. Cuma buat tren-trenan doang gitu, buat sana situ coba yang terjangkau kayak gitu. Ada yang mau menambahkan atau menyanggapi Farhan punya pendapat? Ceweknya gimana? Panggil dong siapa gitu, Bun. Tuh. Yencan mau ngomong apa, Con? Con ngomong-ngomong, Con. Ya udah lu kita. Mana siapa lu kita nanti? Mau nambahin nggak apa yang Farhan sampaikan? Hah? Itu udah manggut dia apa? Ya udah, Audi. Ya udah, Audi gimana perasaannya tadi ngebolang? Kan tadi kamu ngebolang pada F2 ya. Gimana rasanya? Ya pengalamannya. Tapi kalian literally berdua ya? Berdua banget. Naik motor banget. Banyak nggak yang dibawa? Hah, 70. 40 sih. Ada lagi yang mau nambahin atau mau ini sharing juga kayak Farhan? Kelvin ada usaha something nggak sih, Vin? Nggak ada. Kalian di sini ada yang udah pernah punya usaha selain si Ardivan tadi yang sudah bangkrut? Hah? Maksudnya mau bertanya kenapa kalau si Ardivan kan tadi kenapa nggak lanjut karena pangsa pasarnya bukan di situ kan? Apa? Apa? Gorden. Toko gorden. Kayak kacil. Oh kaji. Sebelum gelombang ada gelombang kiri dong. Dia tiba-tiba kayak gini kak, gua jualan gorden bakso gara-gara aja apa yang ini tapi dia like yang India. Iya kajil. Iya kajil, bakso kajil. Saya juga sebelum corona banyak Di Tanah Abang. belum ada Di Tanah Abang tapi. Karena gorden itu kan mahal. Iya. Kalau kayak sekarang tuh yang ini yang beli makan itu yang TikTok gorden 50.000. TikTok. Iya, tapi gua beli gorden juga di TikTok sih. Iya, kayak lebih worth it aja hidup gua gitu. Karena yang di tengah pemirsa itu ya komentar lah. Iya, paham. Jadi bahan doang, malah bahannya gitu. Kalau yang TikTok itu kita pakai 5 bulan kayak udah kelihatan kan.
Kalau yang gorden yang mahal itu mau pakai setahun modal, gimana macam Nah, oke. Nah kan lu udah pernah jualan si gorden itu kan? Pasti kan lu punya stok dong. Nah ketika lu ternyata udah nggak bisa lagi jalan, itu kemana stoknya? komisi itu bisa dijual bisa ada. Kita ini itu stoknya bahan kan, kita lihatin ordernya ke dia. Misalnya dia mau modelnya apa, ntar kita bikin itu. Dan Jadi jadinya harusnya apa? Jadi lu jual bahannya sebenarnya. PO. Iya PO, ya maksudnya jual bahannya dong berarti si dia pilih bahannya dulu dong baru lu buatin gitu. Jadi sih mereka bisa pilih bahan, pilih model, panjangnya berapa, tingginya berapa. Iya, tadi kan yang 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri itu kan. Cuma maksud gue setelah lu, oke gue nggak bisa lanjut, itu bahan-bahan, lu kemanain? Dijual lagi. Oh, penjual lain gitu. Iya. Iya. Mereka kayak jual gitu kan. Iya, iya. Maksudnya kalau udah jadi kan sayang ya, Wak. Ya, kalau udah jadi biasanya dijual modal ya. Dijual modal. Kayak diskon-diskonan lah ya, makanya ada flash sale kayak gitu ya. Nggak tahu itu gitu. Yang penting nggak tahu. Yang penting masih maksudnya barang habis lah di kita walaupun kita nggak bisa lanjut lah gitu ya. Tapi yang pas corona kemarin sih itu rugi kan. Maksudnya bertahan aja kayak 45 kan. Pas itu nggak nyampe setengahnya waktu. Soalnya kan kalau bahan yang bikin itu kan maksudnya lebih gede kan. Kalau kita ada di bahan, kita bikin. Iya, iya. Kalau misalnya dia jual bahan doang kan pasti murah lah ya. Kalau misalnya bahan mah enak ya. Kalau misalnya maksudnya kalau ya tadi barang-barang jadi mah enak tuh. Kalau misalnya kayak yang nasi Padang tuh kan. Kalau nggak habis itu Nah, kalau nggak habis gimanain? Karena kan makanan yes, itu dikasih ke tetangga. dikasih ke tetangga. Tangganya itu paling bantu. Kalau bisa masuk Tangga malah suka. Nah, kalau si Angelica tadi kan ada pembeli yang tidak mau menerima barangnya kan ya. Terus jadinya si barang itu di mana itu? Dijual lagi kah atau di manain? Balik dimakan. Catering. Sudah tidak ada. Ya, satu orang ibu-ibu. Biasa ibu-ibu. Nah, terus kalau misalnya lagi, catering masih sesuai pesanan ya. Kalau warung tuh yang itu tadi, misalnya kalau si Ardipan kan dia dikasih tetangga kan ya. Ada juga kan yang penjual yang misalnya, sekarang nggak habis nih buat besok. Iya. Itu gimana itu? Menurut pandangan ente sebagai usahanya dan juga si konsumsinya. Kalau makanan buat hari itu habis, kecuali makanannya mungkin sebenarnya apa ya, nulis, kopi, Yang ada expirednya masih aman untuk dijual. ya, tapi kalau untuk makanan cepat saji buat besok kayaknya udah kayaknya jual. Harus banyak dijual. Nggak layak. Karena menyangkut dengan kesehatan daripada kita menguntungkan gitu orang. Iya, sama kualitas lah ya. Betul, kualitas tetap menjaga kualitas kita di negara. Kayak kopi chai aja kan kalau misalkan biasanya kita nyetok terus pulang. Biasanya sisa 3, 4 atau 2 gitu. Itu kita nggak pakai buat besok. Karena pernah eksperimen dipakai buat besok, nggak bagus. Dan kita juga pernah kecolongan kali. Ya, Le. Kita pernah kecolongan. Ale beli espresso. Nah, kita kecolongan kalau si espresso itu espresso kemarin. Baru kemarin, buat juga kemarin lah. Baru sehari doang, kita kecolongan itu espressonya berubah rasa nggak enak ya, asam. Terus kita ngambilnya gini, diganti baru dan itu yang free, maksudnya ini barang yang beli buat lu, tapi kita saranin ya nggak usah diminum, buang aja.
Karena takutnya kenapa-napa, walaupun cuma sekedar masuk. Apalah ya, jaga-jaga. Itu colongan. Kalau misalkan lebih, kalau sore ini udah nggak habis. Ya paling kita buat ini jadi, atau dikasih dan dampaknya itu gede dalam artinya dampaknya gede karena jadinya orang respect sama kita dan loyal kan kayak satpam biasanya kan jutek-jutek tuh sama anak sini kan oke lah kita kasih misalkan yang ada espresso sisa nih nggak habis mau nggak jadi kita buat kopi sini kopinya kan kita buatin Americano cuma kopi yang air karena kan bapak doyannya kopi hitam ya, jadi kalau manis-manis sedikit kita kasih aja gula berapa gram asal. Lu Angelica kan? Kocongin. Semak. Jadinya besok kayak misalnya anak-anak tapi kalau misalnya kayak gitu apakah tidak mempengaruhi ke yes. Dibilang mempengaruhi enggak karena kita semua udah ada perhitungan dari segi biji ini berapa gram kita dari biji misalkan dari 1 kilo terus kita ambil berapa gram buat bikin 2 espresso itu penganya berapa tapi bukankah kita seharusnya melakukan evaluasi dong berarti ya, seharusnya misalnya sekarang nih kejadian espresso sisa 1 kan nggak habis kan ya berarti harusnya besok nggak lagi dong nggak lagi karena biasanya kita kelebihan itu kalau misalkan lagi event atau lagi rame gitu kan sebenarnya jaga-jaga tapi kalau misalkan lagi yang biasa-biasa aja kita nggak pernah kelebihan selalu habis di hari itu paling kita nyetoknya di 2 atau 3 atau maksimal 5 itu selalu habis biasanya kita yang nggak habis tuh kemarin dan expo tuh ada kelebihan itu ada kelebihan tuh di hari ke berapa ya 4 atau 3 gitu kita ada kelebihan terus di sini waktu acara BNI atau waktu ada sidang itu ada kelebihan sekitar 2 kali itu ada kelebihan tapi kelebihan sekarang enggak maka semua diimpress jadi nggak ada yang di stok bisnis lagi paling yang di stok di kulkas itu yang botol dan itu menjadi terus oke ada lagi yang lu mau sharing terima kasih. Tepuk tangan dulu buat si Farman.
Pasti bawa motor itu terus aku kemarin bawa motor langsung gini gitu sih Yang mau toilet dulu yuk 5 menit. Hah? Apanya? Toilet dulu yuk. Kemarin kok mencoba belum beranikan diri sendiri. Wah, banyak banget. Biasanya itu sendiri gitu. Harus bisa kok sendiri dulu setiap kali kita berdoa kalau sendiri belum waktunya ya kalau gue bikin jangan saya udah gitu nah jadi kemarin konteksnya cowok nih cowoknya kan dengan PS tapi kenapa dia harus sendiri ada punya pacarnya kan setelah ini dia juga ngomong kayak satu segala gak enak anjir jadi harus minimalis
Dan belum? Berapa jam? 5 menit. Hah? Bisa 5 menit. Kita sampai jam 11. Emang iya? Bukan ekspor 30. Ngapain lagi anjir? Kan di BNI. Ibu paling deg-degan kalau BNI tahu. Coba absennya udah di absen, coba absen ulang deh. Ini nggak tahu belum buka. Iya, kayaknya iya deh kak ini penipuan deh. Jangan dibuka, jangan dibuka. Spam. Di dono. Gue nggak pernah ngeblokin cuy. Udah. Siapa aja sih? Masa anak UMT udah? Ya coba di absen lagi yuk. Anjir, takutnya nanti nggak klik. Angelika ada, Angelika, Artifan, ada kak. Absen. Mitra, Putri, Mitra apa Putri panggil aja sih. Mira Putri. Kak Prima ada. Tulis. Tingkat di mana Pinkan? Jilbab Allah. Pinkan ada Pinkan. Hadir, Kak. Di Zoom. Ada 3. Ada, Kak. Mana sih? Woi, coy. Di Zoom. Mau nyari Pinkan. Ada. Itu ada kita. Di Zoom, Kak. Wah, ini lu share screen lagi sih. Nggak bisa lah, gue kudu ini. Share screen-nya di stop. Mana? Hadir, Kak. Hadir. Oke. Afif, ada Afif? Afif ada nggak? Ada. Aldi ada Aldi. Aulia nggak lihat. Apa itu? Nih, Aulia Kanza. Yang apa yang kaos bukan? Baru tuh kan Aulia Kanza berarti pangeran kan? Kanza ya kan? Tidak. Kalau sama anjir, kenapa disama dia bedanya? Dia cuma nih. Oh, mana tuh? Ini tapi model tapi dia tuh tinggi dari atas ini, dari atas kalau nggak ribet. Ada juga Amai. Aziz ada Aziz ada. Itu warkan dia. Aziz mana ya? Cinta. Cinta tuh baru tahu satu saudara sama si Maria ya. Iya, tuh kan di sini. Dimas. Luki. Makan apa? Enggak makan. Mara ada. Mara makanya Mara. Saya,
Baik. Farhan. Arik, Arik. Arik di mana Arik? Faris Arik. Hari ini Faris Arik, weh. Faris Arik ada di sini nggak? Tadi ada. Tadi ada. Mutia. Ya, oke. Tadi. Bebas. Nasrul. Ya, aku sakitnya nggak bisa. Novita. I wanna cabut. Nur Aulia. Oh, lu udah agak ada suara sarapan aja besok. Terus tanggal 5 ini sudah cabut. Dapa. Revi. Sama anak-anak. Bila nanti. Oh iya, Bila kok. Kesel jadi Bila kan ya. Rizal Hafiz ada? Rizal Hafiz? Rizal Hafiz ada? Tadi ada. Pokoknya udah dicat di resume. Tadi ada. Tadi di join. Triantika ada? Ya nggak ada. Ini ada. Sadan. Taufiya nggak ada. Audi Marisa lah. Woi Audi. Absen. Salahuddin. Ayo. Stephen ada? Ada Kak, ada. Ya. Ina. Oci tadi di mana tuh? Ada yang mau Petrosif, Bre? Ada. Alfri. Ale. Lah, mana si Ale? Eka Dian. Eka di mana? Lu rutin. Tapi Jais. Ini si Jais ya, Jais kamu tidak pernah hadir, Jais. Ada. Hadir. Jais sama Rehan di kemana nih? Ada. Ada di mana? Zoom. Enggak. Minggu depan Jais sama Rehan kalau nggak datang ke kampus nggak diabsenin ya. Ya, Kak. Jihad? Iya, ada di. Hadir. Oke. Jihad? Ada. Kelvin? Fakih? Emang dari mana? Pokoknya siapa tuh ya? Pokoknya Jais sama Rehan ya, ingetin ya. Saya ingetin. Alfi, Alfi di Isan Mustafa. Ada. Di Zoom. Nugroho. Mariam nggak ada. Ramzi. Aska mana? Aska kemana? Rehan. Hadir. Coba Rehan sama Jais open game dong. Iya, masih di kasur ini, Pak. Jais sama Rehan coba open game. Pasti baru dia siap-siap. Aduh, aku pakai kerudung dulu. Jais, Rehan, open game dulu coba. Coba open game dulu, kalau nggak di open game nggak di update. Sausan, saya on seven kemana? Coba Jais, open cam Jais. Jaisnya mana? Apa Jais open cam? Coba yang di Zoom open cam dulu yuk, coba yang di Zoom open cam dulu di screenshot. Gali PC, coba Gali PC open cam kalau bisa Iki Boy.
terus Kayaknya Jihad, harus ada kitanya di. siapa lagi nih? Ocit. Udah. Terus siapa? Alfi, Eka. Si Eka kemana nih? Ocit, Yansa bisa open game gak Yansa? Ternyata dari Zoom tahu tadi. Ada yang screenshot dulu screenshot. Satu, dua, tiga, di screenshot ya yang di Zoom ya. Yang buka tahanan. Itu ya. Jais. Sampai lagi tadi udah yang mana itu? Con. Langsung Opung nggak ada. Yansa. Yansa udah lah. Udah ya, udah absen semua ya? Udah di absen semua kan? Udah. Udah minggu depan hadir lagi ya. Pokoknya kalau yang online atau di Zoom, tapi keseringan di Zoom sampai nggak datang, nggak di absen ya. Terus kita mau ada assignment nggak, guys? Kalian mau ada assignment nggak? Salah jawab. Besok aja. Kan dia kan disuruh buat itu kan, disuruh buat presentasi. Udah kayak gini, jadi mau kayak strategi ke depannya dia mana? Kalian ada kerja kelompok untuk bikin produk gitu nggak? Ada nggak? Ada. Di kelas apa? Bikin produk. Iya, bikin produk. Udah ada produknya. Nah, itu nanti minggu depan dipresentasiin ya. Semuanya. Di kelas manajemen bisnis. Yang mana dulu? Yang mana? Siapa yang Gampang nanti di Wheels. Ya, bisa. Ya, di kelas A. Kira di kelas. Emang udah jadi produknya? Oh, lagi buat proposal. Ya udah, jelasin aja maksudnya proposalnya udah sejauh mana gitu. Wah. Jadi di Wheelsnya minggu depan ya, biar pada minggu depan pada hadir. Ini tuh dari mana? Yaudah, yuk kita foto dulu yuk. Dari kita. Tapi nggak tanggal. Iya, gue tahu. Baca-baca. Ih, bocil tau nggak? Astagfirullahaladzim. Taruh, gue on mic.
Eh, untuk manajemen bisnis minggu depan nanti presentasi untuk proposal produknya kelas apa? Proposal produk kelas apa? Kelas Marmo ya. Pokoknya pada masuk datang untuk presentasi. Nanti di Wheels presentasinya. Deh, see you minggu depan guys. Bye-bye. Yang di Zoom ya, terima kasih.